kembali lagi lur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dan di sore-sore ya lagi, dan kali ini khususnya Oto Bejo mau menanganin pada motor Scoopy yang jenisnya Scoopy injek yang ACG ya, yang 5 tahun yang lalu ya. Jadi motor ini mau 5 tahun persis ya, 2017, dan ini mau 2022 tinggal bulannya. Dan yang pasti motor ini belum pernah servis, dan masalahnya kendalanya pada motor udah suka mati mendadak ya, atau kadang-kadang itu suka mati mendadak. Dan motor ini nggak pernah servis selama 5 tahun ya. Jadi motor ini nggak pernah servis selama 5 tahun dan hanya ganti oli aja lur. Dan yang pasti motor ini sekarang udah kena penyakit yang masalah kadang-kadang mati, tapi nanti ketika diem motor dihidupkan normal lagi. Dan kita mau cek jadi masalahnya di mana, tolong disimak ya lur. Dan kalau kita lihat di speedometer, motor masih keadaan normal dan nggak ada kesalahan atau tanda yang rusak. Oke, kita cek dulu ya lur. Kita langsung tanganin yang di TKP lur. Kita kontak dulu lur. Kalau dilihat kilometer ya ada kedipan ya, dan ini udah 62 ribuan ya jaraknya, padahal motor 5 tahun yang pakai perempuan lur, tapi setiap hari jalan lur. Oke, kita hidupkan dulu lur. Oke, itu keadaannya normal dan nggak ada kedipan, tapi motor ternyata pokoknya punya masalah di saat panas mati. Dan kita mau cek langsung kalau motor jenis Scoopy yang sejenis injeksi maupun yang lain lah, pokoknya persamanya seperti yang teknologi ini. Kita langsung mau buka jok, dan pada intinya kita mau buka jok, kita mau lihat ini apa TB nya. Dan sebelum dilihat TB, kita nanti kasih tahu buat sobat YouTube, masalah ini biasanya masalah sepele ya, tapi motor jadi udah suka mati nanti kita kasih tahu aja lur. Oke, kita langsung bongkar saja pada jok dulu, dan ini kita ngeliatin buat mempersingkat video. Yang pasti pada intinya bila motor injeksi bermasalah suka mati mendadak. Oke, kita buka dulu nanti joknya lur. Kita buka ini jok dan ini aja. Oke, tunggu nanti sejenak. Teman-teman jangan lupa subscribe ya teman-teman. Dadah. Oke, kembali lagi, dan ini yang udah kita buka bagian jok. Langkah pertama kita buka dek dan buka jok, dan harus dibukain semua ya, dari yang sini sampai yang depan, karena motor ini belum pernah dibongkar, jadi harus dibukain semua ya. Posisinya kalau nggak sabar bisa pecah atau retak, dan kalau dingkek juga harus dibuka. Intinya pada masalah di motor ini kita mau buka karena kita mau buka TB nya atau throttle bodinya. Jadi langkah pertama buka bodi, lalu langkah kedua kita sebelum bongkar atau sobat YouTube cek terlebih dahulu bagian ini ya, buat
ngedetek data yang kerusakannya apa aja masalah di Scoopy ini, kita langsung coba masukkan pakai cara manual dengan kawat saja lur, yang warna coklat dan warna hijau kita satukan, lalu nanti kita kontak saja dan timbulnya apa kita langsung cek dulu lur. Jangan lupa yang warna coklat dan hijau kita satukan, kita colok. Jadi ini untuk mengecek masalahnya ada kerusakan kode apa di speedometer di warna coklat dan hijau. Lalu langkah kedua lagi kita langsung kunci kontak lur, dan ada kode apa lur? Nggak ada kode ya, jadi ini nggak ada kode kerusakan, normal real. Jadi kalau udah begini biasanya kalau umpamanya ada kode kerusakan, ada kedipan berapa banding berapa atau berapa, yang pasti ini nggak ada kedipan dan normal. Kalau udah kita normal kita matikan, kita coba lagi lur, atau kita hidupkan dulu lur. Kita cabut lalu kita hidupkan dulu. Sudah nggak ada lur, motor nggak ada penyakit tapi panas mati. Jadi kadang-kadang motor injeksi seperti itu ya, kita cek lagi. Dan yang warna coklat dan hijau, lalu kita kontakkan lagi lur. Nah kalau udah begini biasanya kalau mau di reset tinggal nanti, yang pasti pada intinya yang di masalah kenapa suka mati mendadak, kita langsung mau cek atau servis TB nya kita bersihkan, dan habis itu kita reset pakai, kita bersihin maksudnya kita reset nanti pakai cara mode 1 atau sampai 4, kita nanti kita kasih tahu. Dan pada intinya kita mau buka TB karena motor nggak ada penyakit, biasanya suka error karena pembakaran atau bagian sini suka ngaco dan busi. Kita buka dan kita cek, dan kalau bisa diganti aja kalau busi injeksi suka renggang sendiri. Dan mau membuka TB ini posisinya harus geser filter dulu ya, baut filter lur. Nah, baut 10 2 geser, lalu nanti TB kita buka dan kita cek busi. Yang pasti kalau tadi udah dibilang motor ini rajin ganti oli ya. Jadi kenapa suka mati mendadak, biasanya udah sangat parah pada TB nya atau kotornya sangat melebihi batas, jadi pembakarannya atau motor itu jadi mati, suka mati padahal nggak ada masalah di kode mil kerusakannya ya, atau di speedometer. Oke, langkah yang selanjutnya nggak kita lihatkan, yang pasti ini kita mau buka TB nya atau throttle body dan kita mau servis, dan nanti kita langsung bongkar saja lur. Oke, kita buka langsung. Oke lur, kembali lagi, dan ini yang udah TB kita bongkar-bongkar ya lur, dan kita ngeliatkan. Dan pada intinya ini karena kita mau buka TB nya, jadi yang enggak ada masalah di kode kerusakan di speedometernya atau di ampere ini di bagian batok lampu, dan kita langsung buka TB nya langsung dan kita mau bersihkan. Jadi ya, kita mau bersihkan TB. Dan pada intinya kalau motor injeksi
lebih afdol itu menurut saya mending dibongkar saja lur, dan dibersihkan dan nanti kita pasang lagi. Dan pada intinya lagi, dan pada di busi ini yang belum pernah bongkar sama sekali selama 5 tahun, ini kodenya ya NGKR dan MR9C9N. Kelihatan jalur. Nah, kodenya ini seperti ini. MR9C9N, karena kerenggangannya ya sangat parah. Kerenggangannya sangat udah renggang sekali ya lur. Jadi kalau motor injeksi apinya sangat gede dan ini akibatnya renggang ya, atau api itu kejauhan. Dan yang pasti kalau busi ini dirapetkan nanti efeknya biasanya renggang lagi ya, mending diganti saja. Jadi biar nggak suka mati mendadak, biasanya bagian busi dan TB kita bersihkan dan filter ya, kita bersihkan sampai bersih busi, lalu nanti kita jangan lupa kita reset dengan cara manual aja. Dan kita mau langsung bongkar, dan biasanya di TB itu yang bikin mati juga ya, sekali lagi. Dan kita bersihkan biar nggak suka nimbul error yang suka mati mendadak. Dan dipretelin semua dan nggak kita liatin, yang pasti pada intinya nanti hasilnya motor kalau panas mati enggaknya kita kasih tahu. Oke, kita cuci dulu kembali lagi, dan ini udah kita bongkar ya, kita acak-acak. Yang TB nya jenis Scoopy atau yang 5 tahun nggak pernah servis, dan kali ini kalau kita lihat tapi nggak begitu parah ya, tapi ini mengakibatkan bisa kurang bagus juga, dan menurut saya mending diganti ya, atau dicuci, maksudnya dicuci saja sampai bersih. Dan ini banyak ini ya kotorannya, jadi anginnya kacau juga. Dan ini yang pasti nih juga, dan ini dipastikan juga selama punya motor ini belum pernah pakai Pertalite, dan pakainya pertama terus ya lur. Dan kita mau bersihkan, yang pasti sobat YouTube harus dibuka semua dan sampai samping-sampingnya atau sensor-sensornya ini, dari yang ESC nya maupun TPS nya ya. Jadi intinya harus dibersihkan, jangan sampai kotor karena sangat sensitif buat jenis motor injeksi. Jadi nanti biar enggak mati mendadak, dan hanya bagian sini dan busi ya lur. Dan yang pasti ini dengan yang punya saja langsung nih lur nih asik ini guys. Oke, nah kita mau langsung bongkar, kita mau langsung cuci saja, dan tolong disimak. Dan ini dengan cara saya, dan bila motor suka mati mendadak biasanya hanya seperti ini yang nggak ada kode kerusakan dulu. Dan ini udah kita bongkar ya, kita acak-acak. Yang TB nya jenis Scoopy atau yang 5 tahun nggak pernah servis, dan kali ini kalau kita lihat tapi nggak begitu parah ya, tapi ini mengakibatkan bisa kurang bagus juga, dan menurut saya mending diganti ya, atau dicuci, maksudnya dicuci saja sampai bersih. Dan ini banyak ini ya kotorannya, jadi anginnya kacau juga. Dan ini yang pasti nih juga, dan ini dipastikan juga selama punya motor ini belum pernah pakai Pertalite, dan pakainya pertama terus ya lur. Dan kita mau bersihkan, yang pasti sobat YouTube harus dibuka semua dan sampai samping-sampingnya atau sensor-sensornya ini, dari yang ESC nya maupun TPS nya ya. Jadi intinya harus dibersihkan,
jangan sampai kotor karena sangat sensitif buat jenis motor injeksi. Jadi nanti biar enggak mati mendadak dan hanya bagian sini dan busi ya lur. Dan yang pasti ini dengan yang punya saja langsung nih lur nih ya, asik ini guys. Oke, nah kita mau langsung bongkar, kita mau langsung cuci saja dan tolong disimak. Dan ini dengan cara saya. Dan bila motor suka mati mendadak biasanya hanya seperti ini yang nggak ada kode kerusakan dulu. Ini yang habis kita cuci-cuci. Dan bila motor sobat YouTube suka mati mendadak, jadi atau kadang-kadang mati maksudnya, atau nanti hidup, jadi wajib kalian bongkar saja TB nya biar nggak error. Dan yang pasti ganti oli biar posisi oli itu biar mesin nggak begitu panas ya. Jadi suka kagetan kadang kalau oli lama nggak ganti juga bisa. Faktornya bisa dari busi juga. Jadi motor injeksi itu sangat sensitif buat komponen teknologinya atau bagian mesin juga ngaruh semua. Yang pasti pada intinya sobat YouTube bila bermasalah pada suka mati mendadak, kadang nggak ada kode kerusakan, cukup buka TP saja dan dibersihkan busi, biasa cek oli dan hanya filter juga, itu saja. Dan kita nggak liatin, yang pasti pada intinya kita mau rakit dan kita pada intinya nanti nggak kita liatin, yang pasti kita langsung jajal dan nggak mati lagi di saat panas atau suka mati nanti suka hidup. Jadi maksudnya pas suka lagi jalan suka kadang-kadang mati, dan ini kita langsung pasang dulu dan nanti kita kasih tahu cara umpamanya ada kerusakan. Biasanya di speedometer atau di kode mil itu biasanya kalau habis dihidupkan biasanya suka nimbul, nanti kita reset saja, kalau enggak berarti enggak ada masalah. Oke, lanjut. Nanti kita pasang bagian TB nya atau bodinya dan dipastikan harus sampai kencang semua, jangan sampai ada yang lupa. Dan ini juga busi sudah kita pasang. Dan pada intinya ketika sobat YouTube habis dipasang langsung saja dihidupkan dan dipastikan juga kalau bisa di impus atau dikasih cairan buat lebih responsif dari lubang filter, pakai cleaner maupun jenis apapun, yang pasti buat cleaner karbu yang buat membersihkan komponen lumayan bagian sekiran klepnya atau portingnya lebih ini ya, lebih akurat atau pembakarannya nanti juga lebih maksimal. Dan pada intinya ketika dikasih cairan karbu cleaner sambil dihidupkan sampai digas dan sambil diturunin digas pokoknya sampai bersih, dan sampai 2 kali atau 3 kali semprot. Dan dipastikan juga sebelum dipasang jok, biasanya untuk bejo ini karena udah kita hidupkan barusan dan kita mau cek dulu suaranya seperti apa, lebih respon daripada yang tadi dan sekarang berbedanya ya lur. Nah ini
udah habis dihidupkan dan kita belum lihat dicek di scannernya yang tadi dibilang, atau sebelum dipasang jok-joknya kita cek dulu. Jadi kita langsung cek bagian intinya di motor injeksi. Biasanya suka error kalau buka TB atau sebelum buka TB. Jadi kalian cuman colok di warna coklat dan hijau ya lur, dan dipastikan nggak ada error kode kedipan, atau kalau ada di reset langsung saja lur. Kita kontak dan nggak ada masalah ya. Kalau udah begini kita langsung saja pakai mode 1 saja lur. Kalau udah begini kita gaspol, lalu kunci kontak lur sampai berkedip posisi digas. Ternyata belum kemedip ya. Biasanya kalau nggak mau kemedip itu ada error ya, atau ada kerusakan. Kita cek sekali lagi lur, digas sampai full, lalu dikontak. Nah, kalau udah kedip baru dilepas gasnya, dan itu udah kedipan, satu kedipan ya. Nah seperti itu. Yang pasti ini pakai mode 1 atau buat trek pendek aja lur. Jadi seperti itu. Lalu kita cabut dan dihidupkan. Oke, itu saja ya. Jadi biasanya finishingnya harus di reset, biasanya suka error. Dan kalau mamanya nggak mau pakai mode 1, biasanya colok 2 kali atau di reset cara manual aja, dipancing atau posisi di kontak dulu maupun on dulu juga biasanya kadang beda-beda ya, karena biasanya untuk bejo penanganan kadang kalau nyesuaiin ikutan panduan, tapi nyatanya maunya beda. Dan yang pasti ini udah beres, dan biasanya hanya seperti itu. Buat yang masalah di saat 5 tahun suka mati mendadak dan cuma buka TB dan bersihin dalamnya, filter dan cek busi, dan di inti motor injeksi di ininya dicek di datanya. Biasanya kalau ada kerusakan langsung ke detect. Yang pasti ini nggak ada kerusakan tapi suka mati mendadak, dan itu real, nggak menggurui. Lagi yang udah nonton channel Auto Bejo, banyak-banyak terima kasih. Buat semua yang udah nonton, saya doakan biar sehat selalu dan teman-temannya, dan yang utama banget saudaranya biar berkah dan sukses selalu. Oke, Auto Bejo 81. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.